Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Baik, saya di sini akan sedikit menerangkan tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, memahami fondasi AI untuk kehidupan abad ke-21. Nah, di sini yang pertama ada definisi dan karakteristik kecerdasan artifisial. Definisi KA, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, itu definisi KA. Jadi teknologi KA itu kecerdasan artifisial itu teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia. Nah, karakteristik AI ini, karakteristik KA. Yang pertama, KA belajar dari data atau machine learning. Nah, KA belajar dari data ini misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya kita melihat tayangan di YouTube, kadang suka kok tayangannya ini relate maksudnya apa ya? Maksudnya sesuai dengan apa yang kita rasakan, mungkin begitu kan? Kadang suka seperti itu. Nah, ini karena si KA ini dia membaca algoritma kita. Jadi misalnya kayak kita sering membuka tentang pembelajaran. Nah, biasanya algoritmanya tuh dibaca oleh KA itu. Jadi yang keluar seringkali tentang pembelajaran seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi si KA ini belajar dari data. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, untuk yang kedua ini, contohnya ini misalnya kayak Google Maps. Google Maps itu misalnya dia awal ngasih perjalanan, misalnya ngasih rute itu, misalnya kita ada yang suka ke pelosok-pelosok, ya nggak? Ya kadang seperti itu, suka salah jalan lah kita bilangnya. Padahal itu bukan salah jalan, sebetulnya dia memang sudah menunjukkan sudah menunjukkan lokasinya yang benar, tapi mungkin jalannya memang sempit gitu. Nah, si KA ini dia belajar kecerdasan artifisial ini, dia belajar orang biasanya nggak lewat yang jalan sempit itu, misalnya lewat jalan yang besar. Nah, maka dari itu si KA ini dia beradaptasi, dia memperbarui Google Maps-nya itu dia perbarui jadi melalui jalan yang lebih besar atau jalan yang lebih sering dilalui oleh orang-orang seperti itu. Nah, dia beradaptasi nih, meningkatkan performanya seperti itu. Nah, yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Itu sama seperti itu. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya, perbandingan KA dan perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Yang pertama, kecerdasan artifisial ini perbandingannya tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan kalau misalnya kecerdasan manusia, dia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kalau kecerdasan artifisial itu dia belajar dari data dan program yang diberikan.
Jadi semakin banyak kita memberikan informasi kepada si KA ini atau memberikan informasi kepada internet, maka nanti program dan data yang dia dapatkan juga semakin banyak. Kalau manusia, dia bisa banyak belajar hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan artifisial ini hanya memahami hal yang ada dalam datanya, sedangkan kalau kecerdasan manusia dia bisa memahami konteks yang luas. Selanjutnya, kalau KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau kecerdasan manusia dia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Selanjutnya, mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Untuk cara kerjanya, mesin cerdas ini bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Aspek adaptasinya, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non-cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Selanjutnya, aspek pengambilan keputusan. Untuk mesin cerdas, dia bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau mesin non-cerdas, dia memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Contohnya apa sih Bapak Ibu mesin cerdas dan mesin non-cerdas? Nah, untuk mesin cerdas ini contohnya misalnya dia kayak Google Assistant, Google ChatGPT, seperti itu. Nah, kalau misalnya mesin non cerdas apa? Misalnya itu tuh komputer. Misalnya ini tuh kalkulator, ya. Jadi mesin non cerdas ini kalkulator. Jadi dia bisa hanya sesuai dengan yang diperintahkan saja gitu. Kalau mesin cerdas itu Google misalnya gitu. Nah, untuk macam-macam kecerdasan artifisial, sebetulnya macam-macam kecerdasan artifisial ini sangat banyak. Tapi yang paling sering atau yang saat ini sedang tren digunakan itu adalah kecerdasan artifisial atau KA generatif. KA dapat menciptakan foto baru, musik, karya seni, atau cerita. Fungsinya, model KA yang bekerja dengan dua jaringan yang bersaing satu sama lain untuk menghasilkan gambar atau karya yang realistis. Model bahasa regresif otomatis yang bisa menghasilkan teks seperti manusia dengan cara memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat. Contohnya, di sini ada situs "This person does not exist" yang bisa membuat wajah manusia yang tidak nyata tetapi terlihat sangat nyata. Atau ChatGPT dapat menulis artikel, puisi, atau menjawab pertanyaan meskipun sebenarnya tidak memahami apa yang ditulisnya. Tuh. Selanjutnya cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu masukkan, proses, dan luaran. Masukkan di sini ada data, pertanyaan, perintah suara, teks, gambar. Untuk prosesnya pelatihan model, algoritma, kecerdasan AI, dan luarannya itu prediksi dan output lainnya, keputusan, hasil karya seni, prediksi, saran. Seperti itu. AI bekerja dengan mengumpulkan data, memprosesnya menggunakan algoritma pembelajaran mesin,
mengenali pola dan membuat keputusan atau tindakan berdasarkan analisis tersebut. Untuk peringatan nih, penting sekali untuk diperhatikan bahwa KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Nah, untuk eksperimennya kita bisa coba ya. Saya kirimkan linknya ke grup. Nah, boleh dicoba untuk kita berlatih di sini. Ternyata Kita coba bersama-sama. Ini contohnya kita udah ada yang bisa buka. video apa continue apa Bu? Nonton video ya. Jadi continue ya. Continue. Iya.